Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Kembali dengan saya di sini. Eh, ya, kembali lagi dengan saya di sini pada siang hari ini menjelang sore. Ya, karena memang syutingnya lagi menjelang sore. Eh, Sorry ya kebanyakan udah lama nggak bikin konten karena lagi banyak kesibukan beberapa pekan ini. Jadi kita lanjut lagi. Oke, baiklah viewers, semoga para viewers selalu diberikan kesehatan yang melimpah dan rezeki yang melimpah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak lupa untuk berdoa semoga pandemi ini akan segera berakhir dan tentunya rekan-rekan viewers atau para viewers bisa beraktivitas seperti biasanya atau istilahnya normal kembali ya. Oke, baiklah para viewers. Kali ini saya akan lanjut saja membuat konten video tentang yang video tentang pembahasan bab 2. Jadi ini materinya di kelas 11 ya. Kelas 11 IPS untuk sejarah peminatan, yaitu membahas tentang pemikiran yang melandasi peristiwa di Eropa dan pengaruhnya di Indonesia atau di Nusantara. Jadi benang merah judul ini adalah peristiwa apa saja sih yang mempengaruhi ataupun pemikiran-pemikiran apa yang ada di luar Nusantara yang memiliki dampak yang signifikan, baik langsung tidak langsung, terhadap masyarakat di Indonesia ataupun dinamika yang terjadi di Indonesia pada masa era penjajahan. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah bagian revolusi industri. Nah, kalau kita melihat atau mendengar kata revolusi itu kan pasti identik dengan suatu perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, sedangkan di sini adalah pembahasannya tentang revolusi industri. Seperti apa sih gambarannya tentang revolusi industri ini? Sorry, saya geser dulu. Oke, merupakan sebuah fenomena yang mengubah suatu kegiatan. Kalau dalam aspek sosialnya, masyarakat. Nah, di mana kan perubahan yang cepat ini ternyata terjadi pada bidang industri, yaitu dengan berubahnya sistem industri yang tadinya masih manual sekali, mulai dengan mekanisasi atau menggunakan tenaga mesin. Jadi perubahan produksi ya. Jadi sebenarnya revolusi industri ini lebih menekankan pada perubahan pada produksi barang yang tadinya menggunakan tenaga manusia secara utuh, kemudian digantikan oleh tenaga mesin yang mungkin kategorinya adalah mesin 1.0 atau ya 1.0 atau 2.0 lah. Jadi mengubahnya dengan mesin, merubahnya produksi itu berubah dengan menggunakan mesin sehingga tercapai sebuah efisiensi dalam sebuah produksi barang. Itu. Walaupun sesungguhnya revolusi industri ini tidak mengacu kepada barang saja nantinya, tapi kepada sistem. Seperti apa? Nanti kita bahas lebih detail. Nah, yang kedua, revolusi industri ini memang pertama kali terbit atau terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Tekstil ya, kemudian industri ini berkembang ke negara-negara Eropa dengan berbagai penemuan teknologi. Nah, jadi korelasinya apa sih antara revolusi industri dengan teknologi ini? Nah, seiring dengan berkembangnya industri, teknologi ini adalah salah satu pendukung atau penopang dari eh, satu efisiensi, kedua meningkatnya kapasitas produksi, dan ketiga menurut saya adalah eh, dari sudut pandang teknologi itu sendiri yang semakin lama semakin efisien. Makanya revolusi industri pertama atau istilahnya revolusi 1.0 ini muncul di Inggris, dimulai pada industri tekstil karena memang Inggris ketika itu suatu kerajaan atau negara yang mendominasi kegiatan-kegiatan tekstil di dunia. Walaupun sesungguhnya bahan tekstil mereka itu bersumber dari wilayah-wilayah koloni mereka, salah satunya. Dan kalau bicara teknologinya, perubahannya seperti apa? Perubahannya mengacu yang tadi pemintalan benang yang tadinya masih menggunakan manusia
atau seperti yang kita temukan di kain tenun-tenun tradisional yang ada di Indonesia, ketika pada masa revolusi industri berubah. Jadi pemintalan benang ataupun membuat kain itu sudah tidak menggunakan mesin yang sederhana, tapi sudah menggunakan mesin yang sifatnya massal. Maka tak pelak, mengapa kita ambil contoh? Revolusi industri ini memang mengacu pada kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan dalam memproduksi suatu barang. Sebagai gambaran, konsep ban berjalan dalam dunia otomotif itu digagas pertama kali oleh Henry Ford. Mengapa Henry Ford menggunakan sistem ban berjalan dalam memproduksi mobil atau Ford Model T? Karena melihat kalau mobil dirakit satu persatu, sepertinya itu lama sekali. Itu lama sekali dan itu tidak efisien, terlebih dengan banyaknya pesanan terhadap mobil tersebut. Maka solusinya adalah Ford menciptakan sistem ban berjalan dengan harapan satu jalur, ya, satu jalur seperti ini lurus. Masing-masing jalur, sepanjang jalur itu masing-masing ada orang yang memiliki tugas memasang suku cadang, tetapi dengan batasan waktu yang ditentukan. Misalnya pemasangan bodi, berapa waktu yang dibutuhkan, kemudian masang ban dan lain sebagainya. Itu adalah contoh. Makanya kalau kita tarik ke era modern, kita ambil contoh pabrik otomotif asal Jepang. Saya ambil sepeda motor. Pabrik otomotif sepeda motor itu dalam kurun waktu 30 menit mereka sudah menghasilkan sepeda motor. Mengapa? Karena banyaknya permintaan dan juga tentunya ini mengurangi biaya produksi yang mahal. Kalau misalnya produksinya terlalu lama, seperti itu. Makanya revolusi industri itu gambarannya ya seperti tadi ya, produksi suatu barang. Oke. Oh ya, para viewers, mohon maaf. Silahkan bagi para viewers yang ingin memberikan komentar, tanggapan, ataupun mungkin ada penjelasan saya yang mungkin salah, silahkan para viewers menuliskan atau isi kolom komentar ya. Isi kolom komentar mengenai apa yang saya sampaikan. Dan tentunya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel saya agar channel ini bisa berkembang dan mengembangkan konten-konten yang lebih menarik dari sebelumnya. Oke. Oh ya, bagi para viewers yang belum menyaksikan video sebelumnya, nanti akan saya share linknya di atas. Jadi mohon tunggu ya. Oke, kita coba lanjut kembali. Masih soal revolusi industri. Nah, pada dasarnya industrialisasi atau bagaimana industri itu berkembang, salah satunya dari sistem. Tahapannya adalah domestik, yaitu industri skala rumahan. Mungkin ini yang menjadi gambaran mengapa China atau Tiongkok itu bisa menjadi negara yang dapat dikatakan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia, menyingkirkan Jepang. Alasannya apa? Karena sesungguhnya China atau Tiongkok itu meniru Jepang dalam hal yang pertama, poin yang pertama ini, sistem domestik, yaitu mengembangkan sistem usaha skala rumahan. Perlu kalian ketahui, brand-brand besar, merek-merek besar dari Jepang, awal mulanya adalah produksi rumahan. Contoh, kayak misalnya Suzuki. Suzuki itu awal dasarnya dia bukan pabrik sepeda motor atau otomotif, tapi mesin jahit. Itu gambarannya. Jadi domestik ini adalah skala industri rumahan yang mungkin hanya 1-5 orang yang melakukan kegiatan atau memproduksi barang. Ya contohnya kayak kita ambil contoh di Indonesia kayak industri tekstil ya, konveksi rumahan atau industri makanan, biasanya kan itu sistemnya dia rumahan. Beda dengan industri manufaktur, dia skalanya sudah rumah atau istilahnya udah menengah lah. Dengan konsepnya adalah ruko, di mana tempat produksinya juga dijadikan rumah tinggal. Gambarnya itu. Kalau gambarannya mungkin kayak ini ya. Mohon maaf kalau misalnya saya keliru. Tukang cetak spanduk misalnya. Tukang cetak spanduk kayak banner dan sebagainya, itu kan mereka rata-rata menggunakan rumah toko, di mana rumah toko ini tidak hanya digunakan sebagai tempat usaha, tapi jadikan tempat tinggal. Nah,
beda lagi dengan factory system. Nah, ini skalanya sudah masif karena menggunakan mesin dan hanya terfokus kepada kawasan industri. Ya contohnya banyak kayak di Indonesia kan ada Cikarang, kemudian ada Jababeka dan lain sebagainya, atau kawasan-kawasan berikat itu kan adalah sebuah kawasan yang sudah dikatakan yang masif gitu, dan sudah menggunakan mesin secara utuh. Maka tak heran bagaimana mobil itu bisa dikeluarkan dari pabrik dalam tempo waktu 30 menit atau 1 jam, ya karena mereka sudah menggunakan mesin secara masif. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini sorry. Kok kepencet? Sorry ya. Oke. Di sini kita menyinggung tentang tingkatan dalam revolusi industri. Sesungguhnya ini dapat dikatakan kunci ya, kata kunci yang erat kaitannya kenapa sekarang disebut revolusi industri 4.0. 0. Karena melihat bahannya, apa namanya? Teknologinya. Nah, mulai dari yang pertama Politeknik, ya masih menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah atau istilahnya ya sekali pakai ya, atau masih konvensional seperti mesin uap, batu bara, bahkan kayu, bahkan jangan salah, sebelum ditemukannya minyak bumi, manusia di dunia ketika itu menggunakan sumber minyak itu dari makhluk hidup, bukan manusia sih, tapi dari ikan paus, ya, dari ikan paus yang diburu. Nah, ini ada hubungannya dengan lingkungan nanti. Ikan paus diburu di sekitaran kutub, kemudian dibunuh dan diambil minyaknya atau lemaknya sebagai bahan bakar. Nah, makanya disebut paleoteknik. Jadi kalau paleoteknik ini atau tingkatan industri ini bergantung pada penggunaan bahan bakarnya. Kemudian new teknik. Nah, menggunakan bahan bakar listrik dan minyak. Sorry ya, kayaknya kurang satu. Sorry. Pertama kali di Jerman, Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya yang berkembang pada abad ke-19. Abad 19, tapi sampai sebenarnya new teknik ini dari abad 19 hingga ke saya utarakan sebagai akhir Perang Dunia Kedua. Mengapa? Karena minyak itu mendominasi dalam produksi dan dapat dikatakan penting. Maka tak heran suatu negara bisa saja berperang karena minyak yang sumbernya itu sangat terbatas. Makanya pengembangan teknologi perminyakan itu semakin lama semakin canggih. Dari menggunakan batu peserpi sampai tidak banyak orang yang tahu bahwa Jerman pada periode Perang Dunia sudah menciptakan minyak sintetis. Tetapi sayangnya karena teknologinya masih sangat awal mengenai minyak sintetis ini, bahwa minyak sintetis ini ternyata jauh lebih merusak lingkungan dibandingkan minyak bumi yang ada pada umumnya. Ya mungkin karena kembali lagi teknologi lah yang menentukan apakah suatu barang atau benda itu ramah lingkungan atau tidak. Itu. Oh ya, bicara minyak sintetis, jangan salah. Ini kita sedikit intermezzo ya mengenai lingkungan. Ketika Perang Dunia terjadi, banyak kapal-kapal yang tenggelam. Tapi yang tenggelam itu bukan hanya kapalnya, tapi ada sesuatu yang tersimpan di kapal tersebut. Apa? Bahan bakar. Karena masih banyak kapal-kapal yang mungkin ketika tenggelam itu bahan bakarnya tidak meledak, tapi bahan bakarnya itu tumpah. Bahkan saya pernah nonton suatu dokumenter di suatu negara di Eropa bahwa banyak kapal-kapal eks Perang Dunia Kedua yang ternyata tenggelam atau karam, ternyata bahan bakarnya itu masih tersimpan. Sampai akhirnya mereka menemukan kok ada paparan minyak di laut tersebut. Oh, ternyata sumbernya dari bekas kapal yang berlayar pada Perang Dunia Kedua dan tenggelam, dan minyaknya ternyata tidak keluar alias tertahan dalam kotak. Jadi lama-kelamaan karena karat, tangki tersebut akhirnya menjadi bocor. Dan itu ya salah satu dampak kerusakan lingkungan tentunya. Itu. Kemudian bioteknik. Nah, bioteknik ini kita anggap sebagai
teknologi nuklir, di mana mulailah nuklir itu mulai digunakan secara besar. Saya tidak bilang masif, masif itu kan kalau kata kuncinya kan seperti luar biasa kan, ini hanya besar, saya bilang. Dan pertama kali berkembang di tidak hanya di Uni Soviet ya, tapi juga di Amerika dan negara Eropa lain. Contohnya bom atom, kemudian penggunaan laser, penggunaan laser dalam dunia medis, kemudian dalam industri manufaktur kayak kapal, perkapalan, di mana sekarang orang memotong potongan baja, mungkin tidak menggunakan las oksigen atau argon dan sebagainya, tapi menggunakan laser. Iya, menggunakan laser. Jadi lebih cepat dan tidak terlalu banyak menghasilkan banyak polusi seperti itu. Sedangkan tingkatan yang terakhir ya, mohon maaf saya belum cantumkan ya karena saya belum sempat. Ya yang keempat tadi, internet. Ya, internet dan tentu saja bahan bakarnya ya bahan-bahan dari energi yang terbarukan. Nah, ini yang disebut dengan tahapan revolusi industri 4.0, di mana manusia menyadari bahwa sumber daya minyak itu terbatas, batu bara terbatas, dan lain sebagainya, maka harus dicarikan alternatif teknologi lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu. Atau mungkin gambaran contohnya para viewers, kalau misalnya kalian suka nonton film, coba cari film-film yang berhubungan tentang kondisi manusia yang sumber energinya itu semakin menipis. Kayak apa ya? Oh ya, Interstellar. Ya, saya rasa mudah-mudahan nggak kena copyright omong itu. Interstellar. Nah, itu kalian cari aja filmnya, tonton. Itu menarik sekali film tersebut. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, kita bicara soal dampak nih. Nah, yang namanya sebuah revolusi industri, dalam perkembangan revolusi industri, kemudian bicara perkembangan teknologi, kita juga membicarakan tentang dampak. Dampak dari revolusi industri ini antara lain adanya urbanisasi. Ya, dimulainya berpindahnya masyarakat-masyarakat di pedesaan ke perkotaan supaya mendapatkan uang yang lebih banyak. Logikanya ya seperti ini. Ketika di desa sudah tidak menjanjikan, maka masyarakat akan mencari penghasilan yang lebih. Walaupun sesungguhnya uang yang mereka kumpulkan itu kembali ke desa, mungkin dalam bentuk rumah dan sebagainya. Urbanisasi, tapi urbanisasi ini tentunya tidak lepas dari masalah, salah satunya kriminalitas. Ya, karena itu terjadi karena ya mungkin individu tersebut kurang memiliki keahlian yang sesuai dengan tingkat kebutuhan industri, salah satunya. Kemudian, terjadi perubahan sistem sosial kemasyarakatan. Artinya, ada yang menyatakan masyarakat perkotaan itu lebih cenderung selfish dibandingkan pedesaan. Ya, kenapa? Ya karena memang di masyarakat perkotaan kan lebih kepada sistem apa ya? Simbiosis mutualisme. Jadi ada faktor kepentingan. Kalau di pedesaan kan mungkin nilai guyupnya atau kekerabatannya lebih kuat dibandingkan orang perkotaan. Itu salah satu dampak revolusi industri. Kemudian muncul paham baru, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dan juga, jangan salah, revolusi industri ini juga menghasilkan sebuah ilmu baru yang bernama sosiologi. Lebih tahu detailnya, ya kalian baca buku. Iya ya, for your information, ya belajar itu tidak hanya terpaku mungkin dari media saya, tapi juga dari buku, dari jurnal, artikel, majalah, dan lain sebagainya. Bukan berarti saya tidak percaya internet, tapi kita harus bisa menyaring apakah sumber tersebut kredibel dan terpercaya. Itu. Lanjut. Timbulnya imperialisme modern. Nah, imperialisme modern ini seperti apa? Penguasaan. Biasanya penguasaan itu kan kepada lahan ya, lahan masyarakat dan sebagainya. Tapi sekarang imperialismenya bentuknya seperti ekonomi, lebih kepada ekonomi, pengaruh ekonomi. Itu. Lebih tahu detailnya, silahkan para viewers cari informasinya lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan imperialisme modern. Lalu berikutnya, muncul industri secara besar-besaran. Ya, betul sekali. Industri besar-besaran ini memunculkan golongan-golongan industrialis. Jadi ada hubungannya dengan perubahan sistem.
Jadi ketika masa sebelum revolusi industri, orang yang paling terhormat tuh orang kaya. Oh ya, orang kaya tapi darah biru. Tapi ketika revolusi industri, perlahan golongan darah biru ini tersingkir dengan orang yang apa, banyak duit dari sektor industri. Seperti itu gambarannya. Makanya tak heran kalau di era modern kan sekarang ada sebutan sultan-sultan kan. Nah, ini mobil sultan dan sultan sebagainya. Ya karena mereka punya pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat berdarah biru atau bangsawan. Itu gambarannya. Makanya kalau kita hubungkan dengan perubahan sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia saat ini, mayoritas kepala daerah yang ada di Indonesia ini kan backgroundnya adalah pengusaha. Ya, pengusaha. Mayoritas adalah pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha ini satu, dia punya modal dalam segi uang, dan juga memiliki pengaruh dalam arti bisa menyokong kekuatan politik yang ada. Maka tak heran, ketika revolusi industri berlangsung, muncullah konspirasi-konspirasi seperti Perang Dunia ke-1. Misalnya, oh ini adalah permainan dari siapa? Industrialis siapa? Pengusaha-pengusaha yang dapat untung. Ya memang perang itu selalu mendapatkan keuntungan bagi sebagian pihak. Ya contoh, Krupp misalnya. Ada perusahaan baja terkenal yaitu Krupp, bahkan rel kereta api di Hindia Belanda itu made in Germany. Itu Krupp mendapatkan untung yang luar biasa dari penjualan senjata, baja dan sebagainya. Tapi tidak hanya Krupp, negara-negara yang punya industri-industri seperti itu juga mendapatkan untung besar. Itu salah satu, mungkin Inggris juga sama, Prancis juga sama dan sebagainya. Maka ada yang menyatakan perang itu dapat dikatakan bisnis. Ya, bisa dikatakan bisnis. Ya, gambarannya kayak ya dari para viewers yang tahu Tony Stark kan, contoh ya kan. Tony Stark kan juga gambarannya seperti itu. Dia pedagang senjata, perusahaan senjata, dia menjual senjata kepada pemerintah Amerika Serikat, tetapi sesungguhnya senjata itu digunakan ya who knows gitu kan, untuk apa. Jadi bisa dikatakan, kembali lagi, revolusi industri ini adalah suatu lompatan yang sangat penting dalam hal produksi barang atau kegiatan ekonomi. Namun dari revolusi industri inilah mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Baik dari segi ekonominya, tadi sudah saya sebut, kemudian secara sosialnya, kemudian secara ideologis, munculnya paham-paham baru, kemudian munculnya industri secara besar-besaran. Dan tentunya konflik. Oke, jadi mungkin itu aja ya viewers yang saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan, tapi memang belajar sejarah itu menarik loh, jangan salah. Belajar sejarah itu menarik karena yang dibahas itu kan tidak melulu politik ya. Ya, sejarah itu tidak harus membahas politik aja. Kita bisa bicara olahraga, ekonomi, bahkan hobi. Ya, hobi. Maka ada yang bilang sesungguhnya tuh orang kaya adalah orang yang bisa memiliki mobil antik. Karena apa? Hobinya mahal. Serius. Tapi kalau kalian nggak percaya, ya silahkan tulis di kolom komentar deh. Itu aja. Oke, baik. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan dari video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun penyajiannya dan juga tata bahasa yang saya gunakan. Namun apabila memang video ini bermanfaat, silahkan klik like, kemudian subscribe, dan isi kolom komentar, dan jangan lupa klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Oke, terima kasih para viewers. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat, dan oh ya, jangan lupa bahagia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.